kabar anak-anak? Ibu berharap semoga semuanya sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 2, selalu berhemat energi. Subtema ketiga, energi alternatif pembelajaran yang ke-1. Mari anak-anak kita belajar dengan semangat. Oke, biar kita semangat. Kalau ibu bilang, semua semangat belajar hari ini, kalian jawab, semangat belajar. Siap ya? Ayo sekarang ibu tanya semua. Semua semangat belajar hari ini? Semangat belajar. Iya, bagus, semua sudah semangat untuk belajar. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Anak-anak, pembelajaran subtema sebelumnya kita telah belajar bagaimana menghemat energi. Tapi karena ini energi itu selalu digunakan, bisa saja energi yang kita gunakan itu habis. Lalu, adakah energi penggantinya? Nah, menurut anak-anak, kalau energi yang kita gunakan itu sudah habis, lalu penggantinya ada nggak ya? Ya, energi itu ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak diperbarui atau tidak bisa diperbarui. Jadi, yang bisa diperbarui itu contohnya apa saja? Hayo, ada yang tahu? Betul, ada matahari. Matahari akan terus-menerus bisa kita nikmati. Kemudian yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya ada minyak bumi. Iya, semakin kita ambil, dia semakin habis ya. Nah, untuk energi penggantinya apa? Nah, energi penggantinya ada contoh dari beberapa olahan-olahan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Mari kita pelajari bersama-sama. Di sini ada bacaan. Kita baca sama-sama ya. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan ya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya tadi sinar matahari, ada angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, ini yang ibu bilang tadi ya, energi alternatifnya ya anak-anak. Nah, kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Apa ya? Bacalah teks berikut. Nah, kita baca sama-sama ya anak-anak. Di sini ada bacaan bagaimana cara membuat layang-layang. Kalian tahu ya bagaimana bentuk layang-layang? Ya, yang ada kerangkanya itu yang terbuat dari bambu. Kemudian talinya untuk bisa
terbang. Oke, kita baca bahan yang dibutuhkan itu ada kertas koran bekas ya, atau kertas apapun itu bisa, yang berbentuk persegi, ukurannya 30 kali 30 cm. Lalu bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 80 cm. Kemudian bambu ukuran 1 cm, panjangnya 40 cm. Lalu ada benang wol, gunting, dan juga lem. Untuk cara membuatnya itu ada yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Ikat bambu dengan menggunakan benang. Ikat keempat ujung dari bambu dengan benang. Selanjutnya, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran. Lalu jiplak. Kemudian tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Rekatkan kertas koran sampai menutup bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Kenapa ditambahkan ekor, Bu? Iya, karena biasanya agar layang-layang itu menjadi terlihat lebih cantik. Lalu buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, layang-layangmu bisa terbang ke langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, anak-anak. Ya, sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Kita lihat yang pertama, ada matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Ya, jadi sumber matahari itu fungsinya banyak sekali. Ada yang tahu? Ya, ada banyak ya. Matahari ini juga membuat bumi kita berputar. Nah, kemudian hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, bisa untuk memasak atau memanaskan air dan keperluan lainnya. Kedua, ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Kemudian berikutnya ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak anak-anak. Nah, energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat di bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras.
Lalu ada juga panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas bumi yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Lalu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Lalu ada juga bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan yang berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Anak-anak, sekarang siapkan buku tugas kalian. Lalu buat peta pikiran tentang energi alternatif. Tadi kan kita sudah membaca ya, ada matahari, ada apa lagi? Iya, ada angin, apa lagi? Air, iya betul sekali. Kemudian ada panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Kalian tulis di bagian kotak tengah itu tulisannya energi alternatif. Nah, nanti di kotak-kotak ini kalian isi peta pikiran kalian ya. Oke, Ibu contohkan satu kotak ya tentang matahari. Matahari ialah energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memasak air, dan keperluan lain. Kotak selanjutnya kalian isi ya di buku tugas kalian. Kalian buat tentang angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bio. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Anak-anak, ya, jadi semakin kesini itu saat ini sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang digunakan oleh para ahli, yang mereka sudah banyak sekali menemukan energi alternatif. Tidak menutup kemungkinan loh, nanti ketika anak-anak sudah besar, anak-anak yang menemukan energi alternatif yang baru ya. Iya, makanya anak-anak harus rajin belajar. Kita baca lagi ya. Ini masih ada lagi energi alternatif lain. Ada namanya minyak jarak sebagai sumber energi alternatif.
Ya, minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel menghasilkan atau dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Nah, karena memiliki beberapa keunggulan, ya, salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Oke, kita bahas sama-sama ya anak-anak. Ya, minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Minyak jarak dapat dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Pemanfaatan minyak jarak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya, apabila pemanfaatan tanaman jarak dilakukan secara besar-besaran, juga akan mengancam kelestarian alam tanaman jarak tersebut. Oleh karena itu, tanaman jarak perlu digunakan dengan bijak agar tidak mengancam kelestarian ya. Demikian tadi pembelajaran kita di tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami serta bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum menutup pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.